Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Ini Nike Zoom Vomero 5. Katanya ini sepatu paling nyaman saat ini. Dimana emang sepatu-sepatu dengan tema retro running tahun 2000-an gitu yang looks-nya kayak gini lagi nge-boom banget di Indonesia. Bukan sebagai sepatu running, tapi ini jadi salah satu sepatu daily atau sepatu casual yang bisa dipakai sehari-hari. Karena emang kayak looks-nya lagi masuk aja gitu. Dan sepatu ini entah sama Nike juga ngelihat perkembangan dari sepatu New Balance, terus ada sepatu Asics juga. Akhirnya Nike tuh ngerilis banyak banget colorway dari sepatu Nike Zoom Vomero 5. Dan sepatu ini udah gue coba beberapa kali, bahkan kemarin gue sempet trip nyobain sepatu ini juga. Secara yang cukup menarik dari sepatu ini adalah ini sepatu yang bukan rilisan baru juga sebenarnya, rilisan retro, dan secara teknologinya sepatu ini tuh menggunakan Kuslon sebagai main foam compound yang ada di sepatu ini, ditambah dengan perpaduan zoom unit di area heel sama di bagian depan sepatunya. Kadang kita tahu sendiri lah, kalau sepatu basket zoomnya cuma di bagian depan aja atau di bagian belakang aja. Di sepatu ini kita udah dapat foam Kuslon yang notabene itu merupakan cushioning yang enak dari Nike, dan kita ngedapetin extra zoom unit lagi di bagian depan sama di bagian belakang sepatunya. Gokil banget kalau menurut gue secara teknologi, jadi cukup menarik. Tapi gue bisa bilang juga ini tuh merupakan sepatu yang nyaman, tapi buat kalian yang mungkin suka dengan cushioning yang netral. Cara nggak langsung gue sih bilang kalau sepatu ini tuh secara build cushionnya nggak bisa dibandingin lah sama cushioning yang ada pada era zaman sekarang. Dimana kalau saingannya sama Boost, terus sama Nike Zoom X, itu feel-nya udah beda banget. Karena kedua foam tersebut feel-nya tuh berasa soft banget, berasa kayak bener-bener pillowy, kayak bantal gitu. Di sepatu ini feel-nya bisa terbilang agak beda. Menurut gue ini tuh jadi cushioning yang berasa cukup airy, jadi waktu diinjek tuh berasa kayak ringan banget gitu. Yap, sekali lagi guys, kalau kalian suka dengan cushioning yang terbilang standar, agak netral, terus yap, gue bisa bilang ini bakal jadi salah satu cushioning yang menarik banget. Ditambah lagi ada sensasi bouncy yang ditawarkan dari zoom unit yang ada di sepatu ini. Tapi yang bikin gue cukup kaget juga, feel-nya itu bukan jadi feel yang paling utama guys. Jadi sensasi bouncy-nya itu bisa dibilang yang paling terakhir gue rasain dari cushioning setup yang ada di sepatu ini. Jadi kalau buat gue sendiri, kalau ini ditanya nyaman atau enggak, ya menurut gue sih sebenarnya standar aja sih. Di samping itu dari sisi materialnya, dari sisi looks-nya, buat gue sih asik banget ya, retro tahun 2000-an, dimana sepatu ini punya banyak banget layering material, meskipun base utama yang ditawarkan adalah penggunaan material mesh yang jelas breathable banget. Tapi di satu sisi sepatu ini punya banyak layering material yang terdiri dari material sintetik, ada penggunaan leathernya juga, di bagian belakang ada penggunaan TPU yang kelihatan kayak keren banget kayak gini. Terus ada beberapa layering material yang bisa terbilang juga reflektif di sepatu ini. Yang jadi main highlight utama ada di bagian samping dari sepatunya, dimana sepatu ini menggunakan TPU material yang jelas bikin sepatu ini kelihatan keren. Dan secara overall Nike itu juga ngerilis sepatu ini, menurut gue mereka udah ngerti kalau sepatu ini bakal sering banget dipakai sebagai sepatu daily. Makanya secara colorway Nike itu juga ngerilis colorway yang simple banget. Colorway yang warna-warnanya itu lebih ke oatmeal, terus ada yang warna abu-abu kayak gini dipakai daily, itu menurut gue masuk banget secara overall guys. Dan sebagai sepatu daily, Nike juga merhatiin banget dari sisi outsole-nya, dimana meskipun area outsole yang ada di sepatu ini kelihatan basic kayak waffle pattern, tapi di sini ada penggunaan rubber piece BRS 1000 yang bisa kalian lihat di bagian samping sepatunya. Jadi meskipun ini kelihatan flat, tapi sebenarnya itu ada penggunaan rubber ekstra. Contohnya kayak di bagian sini, terus di bagian atas, yang ini seharusnya menjadi high wear area di sepatu ini juga. Meskipun sebenarnya agak aneh juga sih kalau ngomongin high wear area tuh sebenarnya tiap orang sih beda ya. Kadang ada yang di sini, kadang ada yang di bagian sini, ada yang di atas, ada yang di bawah. Cuma yang di sepatu ini yang lebih di cover adalah di area atas sama di bagian bawah sepatunya. Sisanya sebenarnya yang cukup unik adalah di sini tuh terdapat penggunaan foam Duralon. Jadi mostly ini terdiri dari foam juga, yang ini juga sekali lagi akan membantu dalam memberikan kalian cushioning ekstra sewaktu menggunakan sepatu ini. Untuk sizingnya sendiri menurut gue sih sepatu ini fitnya true to size, dan bisa dibilang ini juga fit yang cocok banget untuk orang Indonesia, dimana fittingnya itu secara overall bukan yang tight banget. Jadi sebenarnya fitting untuk sebuah sepatu running ya
Kalau kalian sering pakai jalan, kalian sering lari, bagian kaki kalian tuh kan kadang akan melebar gitu kan guys. Jadi ada ruang untuk itu. Dan terutama buat kalian yang punya kaki lebar, yep, sepatu ini bakal cocok buat kalian pakai. By the way, gue pakai true to size di sepatu ini, fitnya aman banget. Buat kalian punya kaki lebar, kalian juga bisa beli true to size di sepatu ini guys. Dan secara overall, sekali lagi, seperti yang gue bilang, secara looks-nya asik banget. Mungkin beberapa hal yang bisa gue perhatiin sedikit di sepatu ini adalah dari sisi kerapian yang gue rasa secara eksekusinya bisa ditingkatin lagi. Ada beberapa jahitan yang nongol dan lain sebagainya. Mungkin buat kalian yang sangat concern akan hal itu, ini bisa jadi bahan pertimbangan. Cuma buat gue sendiri sih, karena ini bakal jadi salah satu sepatu beaters, gue nggak terlalu perhatiin di beberapa area tersebut guys. Mungkin ya secara keseluruhan kenapa orang bilang ini sepatu tuh nyaman banget, karena mungkin diambil dari beberapa elemen yang ditawarkan oleh sepatu ini. Kalau gue ngeliat dari sisi fittingnya, ini orang Indonesia juga pasti suka banget karena buildnya cukup lebar. Terus dari sisi materialnya juga breathable, dari sisi colorway-nya juga asik banget dipakai harian, memang lagi trendy sekarang. Terus cushioningnya juga terbilang lumayan secara build overall. Makanya orang bisa bilang ini jadi sepatu yang punya paket keseluruhan dan bisa dibilang nyaman sebagai sepatu daily. By the way, di bagian depannya ini juga agak ngelengkung gitu, jadi secara heel to transitionnya bisa dibilang cukup asik waktu pakai sepatu ini. Tapi kalau gue ngelihat dari sisi cushioningnya aja, ya ini nggak bisa dibandingin sama sepatu-sepatu zaman sekarang. Dan berkait penasaran juga, sepatu ini jual dengan harga Rp2.489.000. Udah ada di beberapa retail store Indonesia dan banyak banget colorway yang tersedia untuk sepatu Nike Vomero 5 ini guys. Jadi secara kesimpulan, kalau kalian tanya apakah ini sepatu yang nyaman, gue bisa bilang ini sepatu yang cukup nyaman guys. Tapi kalau kalian tanya apakah ini sepatu ternyaman yang pernah gue pakai, rasa-rasanya sih masih ada sepatu lain yang lebih nyaman dari sepatu ini. Jadi sekian untuk video review kali ini. Thank you so much buat kalian udah nonton. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok untuk kalian. Alright, peace.